dinaungi, kau diselamatkan, oh, dari hari pembalasan. Engkau bisa bawa mata air ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas ya. Kita lanjutkan lagi Sobat RH sekalian, membahas hal-hal yang terkait dengan perkembangan kasus Brigadir J. Kasusnya susah-susah mudah ya. Kemudian Komnas HAM berdalih mereka yang bilang itu mudah karena nggak tahu ya, karena orang berpikir lokus deliktinya jelas ya, kurang lebih tempus deliktinya ya hampir jelas juga, kemudian aktor-aktor yang terlibat juga terbatas orangnya. Nah, kalau kita bicara mengenai aktor yang terlibat Sobat Era sekalian, yang paling krusial adalah istri Ferdy Sambo itu sendiri. Paling tidak istri Ferdy Sambo mengetahui dua hal. Satu, kasus penembakan itu sendiri yang menyebabkan matinya Brigadir J, dia pasti tahu ya, dan tidak mungkin tidak tahu. Yang kedua adalah dia tahu mengenai latar belakang kenapa penembakan itu terjadi. Apakah latar belakangnya karena benar karena pelecehan ataukah karena sebab-sebab lain. Sebenarnya dengan memeriksa seorang Putri Sambo atau istri Ferdy Sambo, harusnya kasus ini tidak perlu muter kemana-mana. Harusnya begitu, tidak perlu muter kemana-mana. Masalahnya adalah sampai sekarang yang bersangkutan tidak bisa atau belum bisa diperiksa, baik oleh tim sus mungkin begitu, maupun oleh tim dari Komnas HAM. Kalau seandainya tidak bisa diperiksa ya, maka penjelasan yang signifikan dari Putri Sambo atau Nyonya Sambo akan belum bisa mengungkap bagaimana peristiwa ini yang sesungguhnya. Jadi kalau seandainya yang bersangkutan mau ngomong apa adanya, maka kasus as simple as that. Ya, sesimpel itu sesungguhnya. Karena pengakuan dari Baradae, dia menembak. Sudah jelas ya. Hanya apakah betul demikian? Paling tidak Nyonya Sambo bisa tahu. Lalu berikutnya adalah kalau memang jelas Bribka Riki ada di sana, ya Bribka Riki juga. Jadi ada 4 orang yang menurut konstruksi Komnas HAM berdasarkan keterangan dari ajudan ya, itu ada di lokasi ketika tembak menembak itu terjadi. Putri Sambo atau istri Sambo atau Nyonya Sambo satu hal, kemudian berikutnya adalah Baradae, dan kemudian Bribka Riki serta korban ya, korban tewas tentunya, yaitu Brigadir J. Nah, ini persoalan yang sebenarnya harusnya tidak terlalu tidak perlu muter-muter. Ditambah keterangan dari Irjen Sambo sendiri yang barangkali bisa menguak latar belakang sehingga terjadinya peristiwa ini. Jadi saudara sekalian, tidak tahu kenapa kasus yang begitu mudah, saksi kuncinya ada, tiba-tiba dibuat berlarut-larut ya. Dibuat berlarut-larut sehingga sampai sekarang belum ada yang namanya tersangka, walaupun misalnya Baradae mengatakan dialah yang menembak, termasuk juga ketika dalam kondisi yang tersungkur dia pun yang menghabisi, tetapi belum juga dia ditetapkan sebagai tersangka ya. Oke, coba kita bacakan apa yang disampaikan oleh Komnas HAM dalam kaitan dengan ini ya. Komnas HAM, titik krusial kasus Brigadir J ada di istri Ferdy Sambo. Komnas HAM masih menyelidiki kasus baku tembak yang terjadi di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Komnas HAM menilai salah satu hal yang diselidiki ialah dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati.
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menerangkan peristiwa dugaan pelecehan itu tidak disaksikan oleh dua ajudan Verdi Sambo, Bribka Riki dan Baradae. Satu-satunya orang yang dapat dimintai keterangan terkait kejadian itu hanya Putri. Padahal satu saksi bukanlah saksi. Dugaan pelecehan seksual yang ada siapa? Hanya Ibu Putri yang bisa memberikan keterangan. Kan Riki dan Baradae tidak menyaksikan, dia hanya mendengar teriakan dari ibu itu. Tidak tahu kenapa teriakan terjadi, berarti saksi hidup yang ada hanyalah Ibu Putri, kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik kepada wartawan Selasa. Putri sampai saat ini belum dapat memenuhi undangan pemanggilan Komnas HAM, sebab kondisinya dilaporkan belum pulih secara psikologis. Itu pun kita belum ketemu dia karena masalah psikologis. Dengan LPSK juga belum menyelesaikan prosedurnya. Maka bagaimana kita menyimpulkannya? Belum bisa. Apakah itu benar terjadi atau tidak, ungkap Taufan. Lebih lanjut, Taufan menyebut Putri jadi saksi kunci untuk mengungkap dugaan pelecehan seksual berujung baku tembak antara Baradae dengan Brigadir J. Padahal seluruh peristiwa ini titik krusialnya tumpunya ada di Bu Putri menjawab apakah tembak-menembak, siapa yang melakukannya, pelecehan seksual ini benar atau ada atau tidak. Saya kira itu tugasnya. Kasus dugaan pelecehan seksual Brigadir J diusut Bareskrim. Bareskrim Polri menarik kembali penyidikan kasus dugaan pelecehan seksual terhadap istri Irjen Verdi Sambo dengan terlapor Brigadir J. Sebelumnya perkara itu sempat dilimpahkan ke Polda Metro Jaya dan tidak perlu lagi ditindaklanjuti karena sobat era sekalian, tersangkanya sudah meninggal, calon tersangkanya. Yang perlu adalah kematian Brigadir J, lalu kemudian baru dikaitkan dengan kenapa. Apakah kemudian itu memang membela diri karena yang bersangkutan ingin ini dan ingin itu, ingin melecehkan dan lain sebagainya. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebut penarikan kembali itu demi menjaga efektivitas dan efisiensi penyidikan. Dia juga memastikan penyidik dari Polda Metro dan Polres Jaksel masih tergabung dalam tim penyidikan. Ya, dijadikan satu agar efektif dan efisien dalam manajemen sidiknya. Namun penyidik PMJ Jaksel tetap masuk dalam tim sidik, kata Dedi Prasetyo kepada wartawan Minggu 31 Juli. Kemudian, kendati demikian, Dedi tidak menjelaskan secara rinci kapan Bareskrim kembali menangani perkara tersebut. Dia memperkirakan penarikan itu dilakukan pada Sabtu 30 Juli atau Jumat 29 Juli. Kemarin apa Jumat malam gitu, jelas Dedi. Ya, sahabat era sekalian, itu tadi ya. Sebenarnya saksi kuncinya adalah di istri Sambo atau Verdi Sambo. Dan memang penarikan kalau kita kaitkan kasus itu ke Bareskrim sudah tepat. Karena kepercayaan masyarakat terhadap Polda Metro itu agak rendah juga. Walaupun kepercayaan kepada Komnas HAM, kepada Kapolri juga rendah. Dalam konteks polling yang diadakan RH Channel ya. Jadi kalau kita buka kembali polling kita, maka kelihatan sekali kalau angka-angka kepercayaan atau keyakinan itu sangat rendah ya, baik dari pihak kepolisian maupun pihak Komnas HAM ya. Jadi kalau Komnas HAM itu tingkat kepercayaannya cuma 9% orang yang percaya, sementara yang lainnya jauh lebih rendah lagi. Dan ini tentu ya memprihatinkan ya kalau kita lihat bagaimana tingkat kepercayaan itu serendah itu ya, sobat RH sekalian. Oke, coba kita iseng-iseng kita lihat lagi ya. Sambil kemudian nanti kita akan lihat, kita bacakan bagaimana komentar sobat RH terkait dengan ini, dengan kasus ini yang tentu saja kasusnya ya walaupun pelan, tetapi sesungguhnya kan bukan mengalami jalan buntu, tetap bisa ditelusuri kasusnya dengan mudah sesungguhnya. Apalagi saksi kuncinya sekarang ada 3 yang hidup ya. Baradae yang sudah mengaku menembak sehingga not necessary untuk ditanyai lagi. Kemudian ada Bribka Riki ya, yang entah kenapa kok nggak keluar ya.
mendengar teriakan atau tidak ikut dalam tembak-menembak atau mengamankan Brigadir J, padahal sama-sama di kamar bawah ya. Kemudian Ibu Putri Sambo sendiri yang sampai sekarang masih traumatik dan belum bisa ditanyai oleh semua institusi, baik itu institusi Polri, kemudian Komnas HAM maupun LPSK ya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi memang persoalannya berlarut-larutnya soal ini selama sekarang 25 hari terakhir ya tidak lain karena tadi putri atau istri Verdi Sambo belum bisa dimintai keterangan apa-apa karena dianggap masih mengalami trauma. Walaupun kemudian LPSK mengatakan mereka akan dalami juga apa motif dibalik kemauan atau permohonan untuk minta perlindungan ke LPSK ya, sebagai lembaga perlindungan saksi dan korban. Karena sobat era sekalian, Ibu Putri ini dia potensial menjadi korban, potensial juga menjadi saksi, tapi potensial juga menjadi pelaku. Jadi karena itu harus diperlakukan secara adil ya, hati-hati dan betul-betul berdasarkan fakta yang ada ya. Oke, coba kita lihat misalnya di sini ya. Apakah Anda yakin Kapolri bersungguh-sungguh dalam mengungkap kasus Brigadir J, berupaya mencari kebenaran sebenar-benarnya? Sangat yakin 5%, yakin 5%. Artinya cuma 10% saja sobat era sekalian. Yang tidak yakin 58%, yang sangat tidak yakin 32%. Jadi jumlahnya adalah 90%. Ini keyakinan terhadap Kapolri. Bagaimana terhadap Komnas HAM? Apakah Anda yakin Komnas HAM akan bertindak profesional dan independen dalam kasus Brigadir J? Sangat yakin hanya 4%, yakin 5%, tidak yakin 60%, sangat tidak yakin 31%. Jadi 91% yakin dan sangat tidak yakin. Dengan 26.000 voting, tadi 28.000 voting, jadi tidak sedikit yang ikut voting ya. Bahkan keyakinan bahwa setelah otopsi ulang dilaksanakan dan hasilnya akan diketahui 8 pekan kemudian ya, dari hasil otopsi tanggal 27 kemarin kalau tidak salah. Yakinkah Anda kasus Brigadir J ini akan terungkap sebenar-benarnya? Sangat yakin 6%, yakin 6%, jumlahnya 12%. Tapi tidak yakin 56%, sangat tidak yakin 32%. Jadi 88% yang mengatakan yakin atau tidak yakin atau sangat tidak yakin ya. Kalau kita gabungkan menjadi satu. Kemudian ada lagi polling yang kita buat ya, rata-rata memang sobat RH sekalian ya tidak terlalu yakin dengan institusi-institusi yang ada, yang formal untuk menangani ini. Tadi 24.000 yang melakukan voting ya. Kemudian soal Polda Metro juga kita pernah sampaikan pollingnya. Apakah Anda percaya Polda Metro bisa ungkap kasus Brigadir J dengan sebenar-benarnya? Sangat percaya 4%, percaya 5%, tidak percaya 30%, sangat tidak percaya mencapai 60%. Jadi kalau 99% karena pembulatan ke bawah ya. Jadi angkanya 90% tidak percaya dan 38.000 votingnya. Jadi sobat era sekalian 38.000 votingnya ya. Dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya ya tingkat ketidakpercayaannya tinggi, yaitu 90% ya. Kemudian soal kasus pelecehan dan kasus pembunuhan berencana ya di awal ya, kepercayaan terhadap kasus ya terkait kasus Brigadir J, mana yang Anda percaya? 22.000 votingnya, pihak Polri 5% kepercayaannya, sementara pihak keluarga Brigadir J 95%, jauh sekali kan? Kemudian sobat era sekalian, kita lihat juga terkait dengan satu voting lagi soal kasus ya, mana yang dipercaya, apakah ini kasus pelecehan, apakah ini kasus pembunuhan berencana. Sekali lagi ya, yang namanya voting itu tidak bisa dijadikan sandaran, tapi paling tidak bisa mengukur tingkat kepercayaan masyarakat, keyakinan masyarakat
terhadap suatu kasus yang sedang menggelinding di publik, dan publik tentu ingin tahu ya, scrutinize bagaimana kasus ini ujungnya nanti, dan rata-rata mereka pesimis, walaupun tentu pesimisme itu tidak boleh menghalangi penyelidikan dan penyidikan kasus ini. Ini terkait kasus Brigadir J, mana yang Anda percaya? 33.000 yang voting, kasus pembunuhan berencana 97%, dan hanya 3% yang percaya bahwa ini adalah kasus pelecehan dengan voting 33.000. Jadi bisa dipahami sahabat era sekalian ya, bahwa masyarakat lebih percaya bahwa ini adalah kasus pembunuhan berencana, dan kita tidak tahu motifnya apa. Tapi sekali lagi, ini voting bukan menentukan kebenaran, tetapi hanya mengukur bagaimana aspirasi masyarakat. Oke, kita baca sedikit sahabat era ya, banyak perkembangan yang ada. Kemudian ada Komnas HAM harusnya kritis dan punya penasaran yang tinggi. Contoh, waktu tempuh dari Magelang ke Jakarta itu apa masuk akal ya, di akal ya. Memang juga saudara sekalian, karena 5,5 jam itu terlalu cepat ya perjalanan dari dari Magelang ke Jakarta. Kalau jam 10 bergerak, atau versi lain 10.58, let's say 10 ya, 11, 12, 1, 2, 3, setengah 4 sudah nyampe 5,5 jam ya. Apakah mungkin kecepatannya luar biasa dan tanpa istirahat ya? This is the point sebenarnya. Bung RH, apakah di CCTV Bribka Rizky atau Rifki berada di TKP? I don't know exactly ya, karena nama Bribka Rifki ini baru muncul hari ini ya. Orang normal pura-pura depresi itu gampang, orang depresi pura-pura normal itu sulit. Orang normal pura-pura depresi itu gampang, orang depresi pura-pura normal itu sulit ya. Oke. Halo Bung RH, ini menyita atensi masyarakat terlalu banyak. Dorong DPR untuk panggil Kapolri dan Menko Polhukam. Lagi reses ya kalau nggak salah DPR, jadi belum bisa bekerja ya. Saking sakitnya melebihi jai langkung hingga sulit ditangkap, bahkan hukum pun tak berani menyentuhnya. Hebat, bintang sinetron yang luar biasa. Ya tidak boleh juga kita skeptis, tetapi tentu kita juga bertanya-tanya kapan bisa istri Verdi Sambo diperiksa. Karena kalau traumatiknya berkepanjangan sampai 25 hari, tentu keadilan yang kemudian akan terbengkalai ya. Minimal dalam trauma itu kan dia bisa didampingi ketika pemeriksaan. Sobat R sekalian, itu saja ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan perkembangan yang terus menerus dari kasus ini. Kita bisa memantau terus menerus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.